Hai teman-teman Damaskus, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada Bu Santi untuk dapat menyapa kalian semuanya. Baik, pada video kali ini, Bu Santi akan menyampaikan mata pelajaran IPS yang akan membahas tentang latihan soal 2. Latihan soal 2 ini Bu Santi ambil dari materi kelas 4 semester 2. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dinamakan kebutuhan utama, tersier, baru, atau pilihan. Nah, kita lihat dulu ya, apa sih kebutuhan primer, sekunder? Pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Apa saja? Ya, terdiri atas pangan, sandang, dan papan. Apa itu pangan? Yaitu bahan makanan, sandang adalah pakaian, dan papan adalah rumah atau tempat tinggal. Nah, ini adalah ketiga jenis kebutuhan primer kita yang harus kita penuhi untuk mempertahankan hidup kita. Lalu kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer. Apa saja contohnya? Ada meja, kursi, lemari, sepatu, tas, sisir, pensil, dan lain-lain. Ya, ini adalah kebutuhan sekunder. Ini juga penting, tapi masih di bawah kebutuhan primer. Lalu setelah itu yang ketiga ada yang namanya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Apa saja sih contoh kebutuhan tersier itu? Nah, kebutuhan tersier itu seperti pakaian mewah, tas mewah, mobil mewah, pokoknya semua yang serba kemewahan, ya. Dan kebutuhan tersier ini tidak mengapa jika kita tidak memilikinya, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ini hanya mempengaruhi gengsi kita, ya. Berarti jawabannya setelah kebutuhan primer dan sekunder, maka kebutuhan yang ketiga dinamakan kebutuhan tersier. Lanjut. 2. Petani dan nelayan adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, barang, mesin, atau elektronik. Ya, kalau kita lihat petani itu menanam tanaman yang nanti akan dipanen, berarti menghasilkan berupa barang, yaitu hasil pertanian. Nelayan juga begitu, mencari ikan di laut yang nanti akan mendapatkan ikan. Berarti petani dan nelayan dalam pekerjaannya menghasilkan barang, ya. Bukan jasa, bukan mesin, dan juga bukan elektronik. Lanjut nomor 3. Nah, berikut yang bukan termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah, nah kita lihat di sini, ada dokter. Dokter tentu saja pekerjaannya menghasilkan jasa, yaitu mengobati orang sakit. Lalu montir juga dalam bidang jasa, yaitu memperbaiki kendaraan yang rusak. Lalu pembuat roti. Nah, pembuat roti apakah bidang jasa? Pembuat roti dalam pekerjaan itu menghasilkan roti, ya. Berarti menghasilkan barang, bukan jasa. Sedangkan perawat sama dengan dokter juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu merawat orang yang sakit. Berarti jawaban yang benar di sini adalah yang C, pembuat roti. Orang yang memakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen dinamakan, ini orang yang memakai barang dan jasa dari produsen ya. Apakah produsen, distributor, konsumen, atau konsumsi? Nah, kalian tahu, kalau produsen itu orang yang menghasilkan barang, sedangkan distributor adalah orang yang mengirimkan atau mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, sedangkan konsumen ini adalah orang yang memakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Nah, kalau konsumsi itu adalah kegiatannya. Nah, berarti jawabannya orang yang memakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen dinamakan konsumen. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dinamakan
Nah, ini kegiatannya ya, kegiatan menyalurkan barangnya, seperti berjualan contohnya. Apakah produksi, distribusi, konsumsi, atau imigrasi? Ya, kalau produksi, kalian tahu itu adalah kegiatan menghasilkan barang ya. Nah, distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang. Sedangkan konsumsi kegiatan memakai barang. Ya, jadi jawabannya adalah distribusi. Landasan yang digunakan koperasi adalah A, B, C, atau D. Kalian lihat? Ya, ternyata landasan yang digunakan koperasi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu khususnya pasal 33, ya. Lanjut 7. Bapak Koperasi Indonesia, ada yang tahu? Ya, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Koperasi diantaranya mempunyai tujuan, apakah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mensejahterakan anggotanya, atau membangun desa tertinggal, atau menjaring bakat dan minat penduduk. Ya, ternyata salah satu dari tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dengan melakukan usaha pertokoan yang menyediakan barang-barang, apakah barang mewah, atau kebutuhan sehari-hari, atau barang elektronik, atau pertanian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, jenis-jenis koperasi apa saja. Pertama, jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, yaitu ada yang namanya koperasi produksi. Adalah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama. Contohnya, koperasi produksi untuk para petani. Lalu yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang koperasi ini umumnya lebih murah dari harga pasaran, seperti beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Biasa juga dikenal sebagai koperasi kredit. Nah, sesuai dengan namanya, koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tetap menyimpan uang. Lalu yang keempat, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Usaha yang dilakukan bisa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi, atau koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Jenis yang kedua, berdasarkan status anggotanya, ada koperasi pegawai negeri, yang terdiri dari para pegawai negeri. Lalu yang kedua, koperasi pasar, atau disingkat Kopas. Jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari pedagang pasar. Yang ketiga, koperasi unit desa, yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Lalu, koperasi sekolah, yang tentunya anggotanya adalah mulai dari SD, SMP, SMA, ya, dan perguruan tinggi. Anggotanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah. Lalu, koperasi pondok pesantren. Dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Lalu jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, ada yang pertama adalah koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan syarat minimal 20 orang. Lalu koperasi sekunder, koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Jenis selanjutnya adalah jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang tujuannya menyediakan barang-barang kebutuhan para anggotanya. Seperti tadi ya dijelaskan. Lalu ada koperasi jasa, koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Terakhir, koperasi produksi, yaitu melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu.
Nah, dari sini kalian bisa tahu ya, koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dengan melakukan usaha pertokoan yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Laba atau keuntungan koperasi dinamakan apakah saldo koperasi atau laba bersih atau sisa hasil usaha atau sisa saldo. Ya, laba atau keuntungan koperasi itu dinamakan sisa hasil usaha atau disingkat SHU. 11. Berikut adalah teknologi pertanian yang masih tradisional. Adalah cangkul, traktor, mesin penggiling padi, atau mesin pompa air. Ya, teknologi pertanian yang masih tradisional adalah cangkul. Ya, kalau traktor, mesin penggiling padi, serta mesin pompa air itu sudah modern. 12. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dari teknologi tradisional adalah yang bukan kelebihan dari teknologi tradisional ya. Apakah tidak menimbulkan pencemaran suara atau tidak tergantung pada peralatan atau menimbulkan polusi udara atau biaya yang diperlukan lebih sedikit. Nah, yang bukan kelebihan dari teknologi tradisional yaitu menimbulkan polusi udara. Jadi, teknologi tradisional tidak menimbulkan polusi udara ya. Berikut ini yang termasuk media elektronik dalam bidang komunikasi adalah, coba kalian lihat yang mana? A, B, C, atau D? Yang A itu televisi, radio, dan koran. Koran bukan media elektronik. B, ada koran, majalah, dan surat. Koran, majalah, surat itu bukan media elektronik. C, internet, radio, dan televisi. Nah, ini ya media elektronik ya semuanya. Lalu yang D, handphone, telepon, dan majalah. Majalah bukan media elektronik. Berarti jawabannya adalah yang C. Berikut yang bukan merupakan alat transportasi tradisional adalah delman, dokar, kereta dorong, atau kereta uap. Ya, yang bukan transportasi tradisional adalah kereta uap. Sedangkan delman, dokar, dan kereta dorong itu termasuk alat transportasi tradisional. 15. Berikut ini adalah kekurangan alat transportasi tradisional, yaitu apakah biayanya mahal, atau bahan yang digunakan sulit didapat, atau sangat tidak aman digunakan, atau waktu tempuh lama. Nah, ternyata kekurangan dari alat transportasi tradisional adalah waktu tempuh yang lama. Tidak secepat dengan alat transportasi modern seperti saat ini ya. Berikut ini adalah permasalahan yang masih terjadi di daerah, kecuali apakah sampah, reboisasi, pengangguran, atau kemiskinan. Nah, kita lihat sampah itu sepertinya adalah masalah yang masih banyak terjadi di daerah maupun di berbagai tempat ya. Sedangkan reboisasi itu mempunyai arti penghijauan kembali. Ini merupakan suatu usaha untuk memperbaiki lingkungan. Berarti ini bukan sebuah masalah ya. Lalu pengangguran. Nah, pengangguran juga merupakan masalah yang banyak terjadi di tiap daerah. Kemiskinan juga sama, merupakan masalah yang masih terjadi di daerah. Berarti permasalahan yang masih terjadi di daerah kecuali adalah reboisasi. Hal-hal yang terjadi di masyarakat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan harapan orang banyak dinamakan apakah kejahatan, kecelakaan, masalah sosial, atau masalah keluarga. Hal yang terjadi di masyarakat dan bertentangan atau tidak sesuai dengan harapan orang banyak dinamakan masalah sosial. Pembangunan yang menimbulkan ketidaknyamanan adalah membangun kios di trotoar, gubuk di sawah, rumah di desa, atau gedung di kota. Ya,
Ternyata pembangunan yang menimbulkan ketidaknyamanan adalah pembangunan kios di trotoar. Tentu saja ya, karena trotoar fungsinya sebagai tempat pejalan kaki. Jika di trotoar dibangun kios, maka pejalan kaki akan terganggu, ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Berikut ini adalah hal yang bisa menambah kemacetan, kecuali jalan rusak, pasar tumpah, pedagang di jalan, atau lampu lalu lintas. Ya, berarti yang tidak menimbulkan kemacetan, yaitu lampu lalu lintas. Sedangkan jalan rusak, pasar tumpah, dan pedagang di jalan, tentu saja hal ini akan menambah kemacetan. Terakhir, nomor 20. Peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja adalah bergabung menjadi tokoh desa, atau melakukan ronda malam, atau mendidik anak dengan baik, atau menuruti semua kemauan anak. Mana peran keluarga yang dapat mencegah kenakalan remaja? Ya, yaitu mendidik anak dengan baik. Bukan bergabung menjadi tokoh desa atau melakukan ronda malam, apalagi menurutkan semua kemauan anak. Itu bukan jalan keluarnya ya. Baik teman-teman. Alhamdulillah telah selesai pembahasan mata pelajaran IPS pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Seperti biasa, tugasnya adalah kalian tulis kembali jawaban dari soal-soal yang ada dalam video ini dan kirimkan ke Bu Santi. Terima kasih teman-teman. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.